Kalian pernah nggak sih nonton berita? Terus mikir, ini berita atau puisi ya? Tapi emang boleh ya seenaknya pakai bahasa di media? Yuk kita bahas. Sebenarnya media pakai bahasa nyeleneh itu relatable dan viral, tapi kadang malah ngebingungin. Nah, gimana kalau bahasanya santai tetap edukatif? Ini contohnya, Visiplopedia UB. Visiplopedia merupakan sebuah program kerja yang diusung oleh Kementerian Kajian Aksi dan Strategis BEM Visip Universitas Brawijaya. Di dalamnya memuat konten-konten yang sifatnya edukatif, seperti isu sosial, isu politik, hingga kebijakan publik. Pengelola akun Visiplopedia mengadopsi gaya bahasa yang gaul dan juga istilah populer agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Gaya bahasa yang santai ini digunakan agar menciptakan kedekatan psikologis antara pembuat dan pembacanya. Sebenarnya pakai bahasa gaul di media sosial itu sah-sah aja, asalkan ngerti dengan tujuan, konteks, dan juga isinya. Contohnya kayak Visiplopedia, mereka kreatif dan juga inovatif, tetapi tetap menjaga substansi dan kredibilitas. Kalau kalian bikin konten, harus nyambung dengan bahasa gaul yang ngerti dengan audiens, tapi tetap kuat diisi. Penasaran wawancara selengkapnya? Cek video fullnya di sini. Halo teman-teman semua, di sini saya ingin mewawancarai seorang mahasiswa dari Visiplopedia. Silakan perkenalkan nama, jurusan, dan angkatan. Oke, jadi nama aku Tala Kamisha, biasa dipanggil Tala. Aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 24. Halo Tala, di sini aku izin wawancarain. Mungkin langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apa sih Visiplopedia itu? Oke, jadi Visiplopedia itu sebenarnya tuh program kerja dari Kementerian Kajian dan Aksi Strategis BEM Visip UB berupa media pencerdasan isu digital gitu, yang arah geraknya itu pada agitatif, terus juga transformatif, informatif, dan juga pencerdasan isu strategis kontemporer itu sendiri. Berarti kayak tentang isu media gitu Ya, membahas tentang gitu, medianya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertimbangan utama tim Visiplopedia dalam memilih gaya bahasa gaul dan istilah populer untuk konten yang dipublikasikan tuh gimana sih? Kalau dari yang aku bilang sendiri tadi kan, Visiplopedia ini kan media yang untuk menginformasikan tentang isu-isu strategis kontemporer gitu kan, sosial politik gitu. Nah, menurut kami pencerdasan yang berhasil itu adalah pencerdasan yang mampu mencerdaskan khalayak umum atau orang awam yang nggak tahu menahu sama sekali gitu tentang isu itu tersebut gitu. Nah, jadi pertimbangan kami dalam menggunakan istilahnya tuh kayak bahasa yang santai, bahasa bayi itu karena ingin orang-orang mahasiswa gitu ya, terutama elemen mahasiswa tuh untuk mengerti gitu loh dan paham seutuhnya tentang isu yang sedang terjadi ini gitu. Kayak seperti mengikuti tren gitu Iya, ya. mengikuti Betul. tren. Lalu sejauh mana sih penggunaan bahasa tersebut itu dianggap mempresentasikan identitas mahasiswa Visip UB secara linguistik dan budaya? Kalau misalnya banyak yang orang tahu sendiri, Visip itu kan kayak identik dengan mungkin gayanya tuh kayak culture gitu kan, benar, atau kayak santai gitu, fashionable gitu kan. Nah, mungkin dari kayak penggunaan misalnya kata panggilan kayak bray, bro gitu loh. Nah, itu tuh mungkin cukup merepresentasikan Visip gitu loh dari segi budaya dan juga linguistik gitu. Lalu bagaimana sih tim Visiplopedia itu menyeimbangkan antara penggunaan bahasa gaul dengan kebutuhan untuk tetap menyampaikan pesan yang jelas dan dapat dipahami dan oleh semua kalangan mahasiswa? Itu mungkin gimana kita nyeimbanginnya. Kalau misalnya kayak terms gitu, kayak mungkin untuk suatu sebutan sosial politik tertentu, kita segimana mungkin tuh untuk tetap menyampaikannya
secara substansial gitu kan, kayak tetap biar kayak mungkin kan kita juga selain dari informatif kita juga ingin ngasih informasi yang kredibel gitu kan, yang harus dapat dipercaya juga. Nah dari situ tuh jadi tuh kita gimana harus bisa tetap ngebalutnya tuh secara santai biar mahasiswa tadi itu mengerti, tapi juga nggak menghilangkan esensi dari substansi apa yang kita kasih gitu. Mungkin jadi lebih ke kayak ya pinter-pinter tim kami gitu loh dalam kayak menyampaikannya gitu. Menyampaikan idenya gitu. Sesuai zaman gitu ya. Lalu nih Tala, pertanyaan terakhir, seberapa sering sih tim Visiplopedia itu memperbarui kamus kosakata yang digunakan untuk mengikuti tren bahasa terkini di kalangan mahasiswa? Kalau seberapa sering mungkin nggak terlalu sering ya, mungkin kita kayak cuma terus update aja gitu loh, kayak harus ya chronically online juga karena kan kita media gitu kan, media yang harusnya ngikutin tren-tren tertentu. Jadi mungkin setiap kita pengen bikin pencerdasan berupa infografis, videografis tuh kita kayak ya memperhatikan tren-tren aja gitu loh, kayak memperbaruinya nggak yang kayak terjadwal, terstruktur, cuma kayak lebih ke ya kesadaran kita akan tren yang sekarang sedang terjadi gitu. Biasanya kalau gitu kayak ngeliat trennya dari TikTok atau IG atau iya dari TikTok, bener. artikel gitu. Dari TikTok, Instagram, explore yang lewat yang lagi happening sekarang gitu. Oke, mungkin itu saja pertanyaan wawancara dari tim kelompok kita bersama Tala. Terima kasih.